Jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Bunda Maria, mawar surgawi. Seperti Anda lihat sekarang ini, ada suasana berbeda dari biasanya. Hari ini saya berada di pelataran Gereja Santa Clara, Bekasi. Lihatlah di belakang saya, ada patung Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Kita berharap hidup kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Saudara, saya pada siang hari ini akan berbincang-bincang dengan seorang bapak di samping saya, yakni Bapak Michael Suboro, seorang bapak yang berasal dari Pulau Samosir, jauh di ujung sana. Sama halnya saya cukup jauh juga dari sebuah pulau di NTT, yakni Pulau Sumba. Dan hari ini kedua pria ini dipertemukan di pelataran Gereja Santa Clara. Pak Michael, saya mau bertanya, bagaimana ceritanya seorang anak muda meninggalkan Pulau Samosir yang sangat indah untuk datang ke Jakarta? Apa yang mendorong Bapak sebenarnya? Oke, baik. Selamat siang pemirsa Lucy TV. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Saya Michael Siboro, sebetulnya sih namanya Mikael ya, tapi kadang-kadang bergeser jadi Michael Siboro ya. Saya berasal dari Pulau Samosir, pulau yang sangat indah, tetapi pada saat itu kehidupan di pulau kami ini boleh dibilang sangat luar biasa ngerinya, karena untuk pencaharian di sana sangat sulit, hanya bermodalkan tanaman padi dan bawang. Setelah saya lulus SLTA tahun 1988, memang tekad saya harus niat untuk merantau ke Jakarta untuk memperbarui hidup, memperbarui nasib dan segala macamnya. Dan karena pada saat zaman itu memang setelah lulus SLTA rata-rata orang Samosir itu harus merantau ke perantauan. Saya pergi ke Jakarta itu sekitar tahun 89, naik bus pada saat itu, dan tibalah saya di rumah keluarga saya. Pertama saya ke Bandung. Nah, setelah di Bandung saya ke Jakarta dengan abang saya yang mengontrak juga. Waktu itu kami sama-sama mengontrak di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Tujuan saya pertama ke sana adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya akan memperbarui hidup, tentunya untuk membantu orang tua saya. Dan proses di sana pun karena hanya lulusan SLTA, sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Ya, bayangkanlah seorang pemuda desa yang bermodalkan SLTA, yang tentu bahasa Indonesia juga masih sangat-sangat kasar. Saya ke sana mencari pekerjaan dari pintu ke pintu, itu sangat sulit bagi saya. Nah, sebelum lanjut. Oke, silakan sebelum Pak. lanjut. Tadi sampai dari pintu ke pintu sulit gitu ya. Situasi hidup semacam apa yang di Samosir yang Pak Michael alami bersama keluarga? Sesulit apa sih situasi hidup waktu itu? Oke. Tahun 80-an, 88, 89, dan sebelum sampai tahun itu, memang di Samosir itu kita hanya bermodalkan tanaman padi dan tanaman bawang, dan untuk makan sehari-hari pun hanya cukup ala kadarnya ya. Hasil dari padi tadi menjadi beras kita makan, dan cukup hanya untuk membeli ya ikan asin lah pada saat itu. Itulah yang kita makan sehari-hari. Nah, tekad anak-anak muda dari sana untuk mencoba memperbarui hidupnya, maka merantaulah, tentunya nantinya juga agar bisa menjadi orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, melebihi dari apa yang kita capai di Samosir sana. Tekad semacam apa sih Pak Michael? Mungkin ada gambaran tentang sesuatu, Pak Michael membayangkan sebuah pola hidup, keadaan, mungkin ada patron tertentu. Saya juga bisa seperti anak muda itu yang bisa membangun kehidupan lebih baik. Ada semacam itu ketika sehingga berani keluar. Betul, memang tujuannya sih ke sana. Karena beberapa orang yang merantau dari sana, kita mendengar ada beberapa mendapat pekerjaan yang cukup lumayan, dan mereka juga paling tidak bisa membantu keluarganya yang ada di kampung. Itulah tekad saya juga untuk mencari hal seperti itu. Dan pada saat itu tekad saya memang tidak cukup hanya untuk mencari pekerjaan, dan saya mau berkembang lagi untuk bisa kuliah dan sebagainya. Nah, di samping itu pemirsa sekalian, pemirsa Lucy TV, memang saya hidup
di Jakarta itu dengan terlunta-lunta, tetapi memang saya juga rajin dalam menggereja, walaupun pada saat itu memang hidup menggereja saya tidak mengalaminya dengan iman yang sangat tumbuh dan sangat bagus. Jadi boleh pada saat itu dibilang hanya kewajiban saya datang ke gereja, pulang dan sebagainya. Nah, beberapa tahun saya di Jakarta mencari pekerjaan yang begitu sulit, saya akhirnya keterimalah di salah satu perusahaan yang pada saat itu hanya menggaji saya dengan 50.000 sebulan. Pada saat itu hanya 50.000 sebulan, dan itu pun kita tekuni demi untuk menyambung hidup dengan satu tekad bahwa kita tidak akan kembali mundur dan tidak akan pulang ke Samosir tanpa kita membawa sesuatu. Itulah tekad-tekad anak muda biasanya yang berasal dari Samosir sana. Nah, dengan 50.000 tersebut, karena saya juga memang menumpang di rumah kontrakan kakak saya, itu hanya saya pergunakan hanya untuk makan saya. Di samping itu, saya selalu berdoa juga terus sama Tuhan agar saya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dan setelah itu pun saya mencari lagi. Akhirnya saya ketemulah juga satu perusahaan yang bisa menggaji saya pada saat itu di atas dari 50.000. Kalau tidak salah saya pada saat itu masih 100.000. Itu tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 91. 91. Nah, saya masuk di perusahaan farmasi, kalau nggak salah farmasi pada saat itu, dan perusahaan orang Cina. Kebetulan orang Cina ini memang orang yang aktif menggereja, dan Teman saya paroki. bukan teman paroki, dia paroki Bidara Cina, Santo Antonius Bidara Cina. Saya pada saat itu di Paskalis. Nah, dengan tekad tersebut, dengan kejujuran yang bermodalkan hanya SLTA, kita di sana bekerja dengan apapun pasti kita lakukan. Dan puji Tuhan, mungkin perusahaan memberikan suatu kesempatan yang luar biasa pada saat itu, dan saya juga ada tekad untuk melanjutkan kuliah, sehingga saya bisa melanjutkan kuliah pada saat itu dan dibantu oleh perusahaan. Bantuan dari perusahaan pada saat itu ada di dalamnya sebetulnya kontrak yang harus saya selesaikan, dan itu bagi saya tidak apa-apa, dengan tujuan bahwa saya harus bisa menyelesaikan studi S1 saya dengan baik. Tahun 93 saya mulai memasuki bangku kuliah jurusan akuntansi. Puji Tuhan, 3,5 tahun saya kelar dan lulus dengan cukup bagus. 3,5 tahun. 3,5 tahun saya biasa. sudah lulus pada saat itu. Nah, S1 akuntansi, dan sempat saya ditawarin memang dosen di universitas yang saya tinggalkan. Tapi sebelum saya usia pada saat itu, saya juga sudah dapat tawaran bekerja di suatu perusahaan yang memberikan fasilitas yang cukup bagus, mobil dengan gaji yang cukup lumayan. Tetapi pemirsa sekalian, inilah awalnya bagi saya juga awal kesombongan yang menghinggapi saya. Karena pada saat itu saya merasa bahwa saya mampu. Kuliah pun saya bisa 3,5 tahun, dapat kerjaan dengan gaji yang cukup lumayan pun pada saat itu saya bisa raih. Terjadilah pada saya suatu langkah yang tidak seimbang dengan kerohanian saya. Akhirnya saya mulai mengenal dunia malam yang tidak bagus. Walaupun saya tidak terjerat terlalu jauh seperti narkoba, tidak, tetapi setiap malam minggu dan ada kesempatan, saya berkumpul dengan teman-teman saya untuk menjelajahi dunia malam ini. Itulah akhirnya saya sampai di Jakarta dan mendapat pekerjaan Pak Eman. Nah, tentang waktu kuliah tadi itu, kan kuliah sambil kerja dengan pendapatan waktu itu kurang lebih 100.000. Itu bagaimana masih bisa berjalan dengan baik dan kemudian bisa lulus dengan baik pula begitu, Pak? Baik, itu suatu pertanyaan yang sangat bagus, dan di generasi sekarang, era sekarang mungkin hal itu sudah mustahil ya. Dengan gaji 100.000 bisa kuliah, walaupun saya tidak perlu sebutkan biaya kuliahnya seperti gimana. Kebetulan waktu itu saya kerjanya di daerah Jakarta Pusat, di daerah Harmoni, dan saya kuliahnya di Rawamangun. Saya naik bus, puji Tuhan kebaikan perusahaan memberikan waktu kepada saya 1 jam. Jadi saya di perusahaan tersebut harusnya jam 5 selesai, tapi saya diberikan sampai jam 4. Jam 4 saya sudah boleh pulang dan harus naik bus. Kuliah saya waktu itu jam 6 sore harus mulai. Dan kadang-kadang memang saya terlambat, kadang-kadang ada waktu, itu tergantung dengan busnya pada saat itu. Tahun 90-an
pemirsa sekalian, bus di Jakarta itu adalah sangat luar biasa penuh. Kita untuk menggantung di pintunya aja kalau ada juga itu sudah luar biasa. Dibandingkan dengan sekarang, ibu-ibu yang naik motor juga sudah ada. Nah, dengan biaya 100.000 tersebut, puji Tuhan, perusahaan memang membantu waktu itu biaya masuknya. Dan kalau pada saat itu saya kekurangan, memang saya selalu berbicara dengan perusahaan agar dibantu. Dan puji Tuhan juga kebetulan kakak saya juga waktu itu membantu sedikit demi sedikit dan bisa terselesaikan. Tentu dengan mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya seperti ini Pak Eman. Irit seirit-irit. Irit seirit-iritnya. Kalau teman-teman saya itu ngopi pada saat waktu jeda kuliah, ya saya ya gigit jari. Kalau ada yang memanggil saya untuk ngopi sebagai teman, ya kadang-kadang saya mau. Tapi itu pun enggak seterusnya karena saya juga perlu menjaga tidak terlalu mau merepotkan mereka. Tetapi kelebihan saya pada saat itu adalah setiap ada tugas-tugas kampus, tugas-tugas mata kuliah, memang saya menyelesaikan dengan baik. Kadang teman-teman saya ada beberapa orang dan cukup lumayan lah mereka tidak menyelesaikan, akhirnya saya bantu dengan baik. Nah itulah, jadi mereka juga kadang-kadang mengajak saya untuk makan dan sebagainya. Seperti itu Pak Iman. Memang sangat sedih Pak Iman. Ya, setelah itu kan seperti kata Pak Michael tadi, dalam tanda petik terjerumus ke dalam dunia malam. Semula itu godaan apa sih yang muncul sehingga kemudian bisa ikut ke situ, padahal sudah jelas tadi awal kedatangan ke Jakarta adalah ingin mengubah hidup, mengubah wajah keluarga dan seterusnya, dan memiliki masa depan yang baik, betul. Setelah saya diterima dalam suatu pekerjaan setelah lulus kuliah, bolehlah dikatakan pekerjaan ini cukup lumayan, melibatkan orang-orang yang ada juga dari luar. Nah, karena awalnya sih karena pekerjaan saya harus menemani mereka untuk minum di bar tertentu. Dan pada saat itu mungkin godaan bagi saya ternyata enak. Ternyata selama ini yang saya datang dari kampung yang hanya pemikiran yang sangat sempit dan tidak mengetahui dunia Jakarta seperti gimana, akhirnya saya terbawa sampai jauh sampai ke sana, dan itu saya alami sampai beberapa tahun, sampai akhirnya karena mungkin apa yang saya lakukan ini sudah terdengar oleh keluarga dan bahkan ibu saya. Jauh-jauh ibu saya datang dari kampung yang sudah tua, yang sudah renta, datang ke Jakarta, dan itu pun saya tidak menemui di rumah kakak saya. Waktu itu kakak saya sudah punya rumah di Bekasi, jadi dan di Bandung. Saya pun tidak menemui ibu saya oleh karena hal-hal seperti tadi. Jadi alasan saya sibuk, padahal saya hanya sibuk kadang-kadang bergaul dengan yang seperti tadi, yaitu di klub-klub malam. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan mungkin sudah memberikan suatu tanda atau jalan terhadap ibu saya. Akhirnya ibu saya pun datang ke kosan saya dengan tiba-tiba. Pada saat itu Pak Iman, saya sangat kaget luar biasa. Kagetnya saya bukan hanya kaget, tetapi saya sempat meneteskan air mata bahwa saya teringat kembali pesan dan pesan-pesan semua orang tua saya dari kampung, bahwa kamu harus tetap berjalan di jalan Tuhan dan kamu harus tetap mengenal diri, kamu harus tetap tahu bahwa kamu siapa, bahwa kamu dari kampung tujuannya ke Jakarta ada apa. Itulah membuat saya pada saat itu saya sangat menangis, sangat terharu, dan ibu saya memeluk saya. Akhirnya saya menceritakan semua terhadap ibu saya bahwa saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan apa kata ibu saya? Hanya satu, pesanku waktu kamu berangkat ke sini adalah tetaplah menjadi anak ibu yang berjalan di jalan Tuhan, dan tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan yang bisa nanti memberikan hidup kamu bahagia. Itulah Pak Eman yang kurasakan, dan pada saat itu seolah-olah Roh Kudus mendatangi ibu saya, dan memang saya pada saat itu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan satu pesan ibu saya waktu itu yang bisa menuntun kamu nanti tetap berjalan di jalan Tuhan adalah wanita. Maka dengan itu sudah waktunya kamu untuk berumah tangga. Itulah pesan orang tua saya yang membuat pikiran saya pada saat itu sangat benar-benar menusuk sampai ke relung hati saya Pak Eman. Jadi ibu waktu itu membawa serta dua misi sekaligus. Dua misi sekaligus. Pertama,
mengajak anaknya untuk berhenti pada dunia semacam itu. Yang kedua, cepatlah kau menikah. Cepatlah kau menikah. Ya, kembali kepada dunia malam tadi, Pak Michael. Baik, Pak Iman. Apa yang Pak Michael lakukan di klub-klub malam itu? Hanya sekedar duduk minum kah atau apa? Sebetulnya sampai hari ini pun saya tidak laki-laki yang suka minum ya Pak Iman ya. Sampai hari ini pun, kalaupun saya itu masuk ke klub malam waktu itu, saya hanya menemani teman, ikut berjoget-joget dan kadang-kadang bernyanyi. Hanya itu saja. Kalau untuk minum, apalagi sampai narkoba, inek segala macam, puji Tuhan tidak Pak Iman. Sama sekali saya tidak menyentuh itu. Akan tetapi pada saat saya mengikuti hal-hal seperti itu, saya merasa suatu kegersangan sebetulnya. Ada kebahagiaan dalam bentuk pada saat bertemu, tetapi begitu pulang dari sana, saya merasa hati saya itu tuh kosong. Kosong sama sekali, kayaknya tidak ada apa-apa di dalam hati saya ini, kosong. Biarkan penghasilan yang saya peroleh pun, Pak Iman, ini saya buka rahasia, saya tidak bisa menyimpan sama sekali, walaupun hanya Rp1 pun. Jadi gaji saya, gajian habis untuk itu, dan tidak ada simpanan sama sekali. Memang luar biasa. Dan itu untuk pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, jangan tiru saya. Jangan seperti itu. Begitu Pak Iman. Tekad waktu datang ke Jakarta itu kan untuk mencari pekerjaan, kehidupan yang lebih layak, puji Tuhan bisa melanjutkan pendidikan sehingga itu bisa menjadi kesempatan untuk melanjutkan hidupan yang lebih layak. Nah, kemudian kan Pak Michael sudah mendapatkan pekerjaan. Yang menasihati waktu di kampung adalah orang tua. Betul. Yang tetap mengalami kehidupan yang seperti dulu itu. Ya. Yang Pak Michael alami. Sempat nggak sih kirim-kirim uang ke orang tua? Oh iya, itu sudah pasti Pak Iman. Jadi kebetulan waktu itu memang kita ada beberapa anaknya di Jakarta ini, yaitu kita ngumpul-ngumpul untuk dikirimkan sama orang tua. Dan pada saat itu kita sempat juga buka rekening khusus untuk orang tua. Pada saat itu rekening hanya baru ada BRI, dan orang tua di kampung pun ya tidak terlalu paham mengenai itu. Tapi dengan satu tujuan kita adalah bahwa kita harus memberikan setiap bulan untuk orang tua. Artinya beberapa yang bersaudara di sini mengumpulkan uang itu dan kirim sama-sama untuk Mama dan Bapak di kampung. Betul Pak. Untuk Mama. Kalau untuk Bapak sih saya kelas 3 SD sudah meninggal. Tinggalkan Bapak pada kelas 3 SD ya. Nah, ketika ditemui ibu di kos-kosan itu, lalu kemudian itu awal pertobatan lah seorang Michael Siboro gitu. Betul kan. Pak Iman. Setelah itu langsung stop begitu saja atau bagaimana? Praktis saya stop Pak Iman. Dan kebetulan setelah itu ibu saya ada temannya di Bekasi ini, teman satu marganya. Jadi kebetulan yang temannya juga punya adik yang menjadi istri saya sekarang ini, saya dikenalkan. Tiba-tiba langsung, jadi misi orang tua saya ini tidak cukup hanya untuk memberikan pesan menikah, dan dia juga mencari. Luar biasa, tanggung jawab, betul. Ya, dan kebetulan dicari teman satu marganya dan dikenalkan sama istri saya yang sekarang ini. Perlahan-perlahan saya melihat istri saya ini, dia tidak berkesaksian tentang bahwa dia seperti ini, aktif sama ini, tidak. Tetapi saya melihat kesaksiannya adalah melalui gerak-geriknya dan perjalanannya dan sikapnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ibu saya sudah menceritakan saya terhadap dia, istri saya yang sekarang ini, bahwa kelakuan saya seperti ini, orangnya emosional, ini segala macam bla bla bla. Tetapi yang istri saya ini bisa menerima dan memberikan suatu pesan melalui sikapnya. Tidak menyatakan kamu harus begini, tidak. Dia hanya melalui sikap. Nah, pernah saya uji juga istri saya ini. Waktu itu saya mendatangi kantornya di KBN ya. Waktu itu saya mempunyai uang pada saat itu, dan saya sudah fasilitas juga sudah cukup lumayan. Tapi saya datang ke kantornya, ketemu, saya bilang pinjam duitnya. Nah, karena memang dia dasarnya wanita yang sangat baik, udah nggak usah dipinjam, pakai aja. Dan dia tidak menanyakan, emang kamu tidak punya uang? Apa kamu sudah punya fasilitas mobil begitu, tapi masa sih tidak punya uang? Itu tidak dipertanyakan. Tapi pada saat itu dia langsung dengan sukarela memberikan. Nah, pada saat itulah Eman mulai saya berpikir bahwa saya selama ini adalah orang yang lupa akan siapa saya dari kampung. Yang punya tekad, yang orang susah dari kampung yang akan menjadikan saya lebih baik di Jakarta.
pada saat itu saya lupa. Dan setelah ketemu dengan ibu saya dan diperkenalkan dengan istri saya yang sekarang ini, saya menyadari bahwa selama ini yang kulakukan itu adalah salah. Dan memang terbukti bahwa pada saat itu hati saya adalah gersang, kosong sama sekali. Akhirnya kuputuskanlah untuk berhenti sama dunia malam. Dan saya pun mulai hidup menggereja dan mulai saya memahami, mulai saya mengikuti doa rosario di lingkungan, mulai membaca Alkitab dan segala macamnya adalah perubahan hidup saya menurut saya sedikit dari apa yang kulakukan sebelumnya, Pak Eman. Artinya ada sebuah pertobatan. Sekali lagi diawali oleh kedatangan seorang ibu. Bagi siapapun Pak Michael tentu saja kalau ibu sudah mengatakan hati-hati loh, itu pasti sudah seperti meriang begitu ya. Betul, Dan Pak Eman. ini terbukti kembali dalam kehidupan Pak Michael itu. Betul, Pak. Nah, lalu ada perubahan hidup. Setelah itu ada tekad semacam apa sih yang harus, tentu ada sebuah tekad baru dong yang dipancangkan, yang coba dibangun kembali untuk kehidupan ke depan. Ya, itu tentu ya, karena memang rata-rata kalau kita yang datang dari Samosir sana, mungkin dari kampung lain juga yang merantau pasti seperti itu, bahwa mereka akan punya tekad di Jakarta ini seperti gimana. Jadi pada saat itu saya harus bertekad memang bahwa cita-cita yang saya inginkan dulu itu, yang menjadi sarjana dan memperoleh kehidupan yang layak, memang itu tercapai. Dan satu lagi pada saat itu adalah tekad saya adalah bahwa saya akan memulai hidup menggereja dan menjadikan diri saya sedikit demi sedikit adalah sesuatu panutan bagi keluarga maupun lingkungan. Itu tekad saya. Dan itu semua menjadi semacam bentuk rasa syukur Betul, atas betul. sebuah perubahan yang Betul, dimulai. Pak Eman. Betul, Pak Eman. Nah, setelah itu saya memang masih banyak juga lika-likunya, Pak Eman. Ya, dalam artian bahwa apa yang sudah saya tekadkan untuk hidup menggereja itu mungkin bagi Tuhan mungkin belum cukup karena saya belum benar-benar merendahkan diri. Pada saat itu masih ada menempel dalam hati saya itu, walaupun saya sudah tidak ke klub ataupun main sama teman-teman, tetapi rasa kesombongan saya masih ada karena apa yang kurai pada saat itu, saya merasa keyakinan dan kekuatan saya mampu. Karena memang kalau boleh jujur, memang dari SD sampai kuliah tadi tersebut memang saya tergolong orang yang di dalamnya orang yang Pintar lah gitu ya. seperti itu. Jadi saya menganggap itu kemudian sampai akhirnya pergolakan hidup saya luar biasa. Bahkan saya pernah keluar juga dari pekerjaan itu dan nganggur selama 6 bulan dan saya hanya mengandalkan gaji istri, dan pada saat itu sampai kami nol saving. Sampai benar-benar nol pada saat itu, dan anak kami sudah mulai sekolah. Itu pun membuat saya mulai merendahkan diri lagi yang kedua kali, Pak Eman. Menjadikan saya bahwa pada saat itu saya harus benar-benar kembali bertekad sesuai dengan janji saya yang ada dari kampung. Dan akhirnya oleh karena istri saya diperkenalkan sama bosnya dan saya diterima lagi kerja di Pulau Gadung yang ada sekarang ini sampai sekarang ini. Nah, berjalan sampai ke sini, tibalah Pak Eman COVID. Ya, pada saat COVID itu saya dipilih oleh Tuhan menjadi salah satu orang yang kena COVID, Yang dapat hadiah COVID ya. yang dapat hadiah COVID. Selama 6 bulan saya kena COVID, selama 3 bulan saya belum negatif. Setelah 3 bulan baru saya negatif, dan penyembuhannya selama 3 bulan. Dan pada saat itu semua warga lingkungan saya yang ada di Laurentius Dabrindisi 1 sudah menganggap dan bahwa saya itu tidak akan mungkin hidup kembali. Begitupun keluarga saya sudah merelakan bahwa saya mungkin akan pergi. Tetapi Tuhan berkata lain, Pak Eman. Tuhan berkata lain, sampai saya mengalami satu mujizat yang sangat luar biasa, Pak Eman, pada saat COVID itu. Selama 6 bulan sampai di rumah pun saya masih menggunakan oksigen. Dan apa yang terjadi, Pak Eman, sebelum saya mengalami mujizat, saya menyadari satu hal, bahwa Tuhan bilang indah pada waktunya. Betul. Kenapa saya bilang betul begini? Waktu anak saya yang pertama lahir sebagai laki-laki,
kami sangat bersuka cita luar biasa karena bagi orang Batak laki-laki adalah pembawa marga. Lahir anak kami yang kedua dalam kandungan, saya sangat berdoa sama Tuhan agar itu kalau boleh diberikan perempuan, agar nanti komplit sudah cukup. Ternyata Tuhan berkehendak lain, diberikan juga anak kami yang kedua laki-laki. Bukan kami tidak bersyukur, bukan, tetapi memang doa kami tidak terjawab. Nah, kenapa saya bilang indah pada waktunya? Seandainya anak kami yang nomor 2 ini tadi perempuan dan sudah remaja sama kakaknya, pada saat saya sakit yang tidak bisa ngapa-ngapain, berdiri, duduk pun tidak bisa, anak saya yang berdua inilah yang menggendong saya setiap hari jemur keluar untuk kena sinar matahari, karena istri saya harus mencari nafkah, Pak Eman. Kalau enggak kami sudah tidak ada lagi pemasukan pada saat itu. Dari kantor pun saya sudah sempat di stop. Karena itu, nah itulah saya bilang indah. Seandainya tadi itu remaja perempuan, nggak mungkin bisa menggendong saya. Karena kenapa? Satu harus menggendong saya, satu harus membawa tabung oksigen, satu harus membawa kursi ke depan. Itulah indah pada waktunya. Nah, setelah saya mengalami COVID yang begitu, Pak Eman, akhirnya saya mengalami satu mujizat yang sangat luar biasa. Kalau Pak Eman setuju akan saya ceritakan, kalau tidak setuju akan saya top saja ya. Suatu malam saya bermimpi bahwa di belakang rumah saya ini ada suatu pemandangan yang sangat indah. Jadi rumah saya ini ada di atas satu pegunungan, dan di bawah rumah saya itu ada sungai yang jernih mengalir, dan ada danau mengelilingi sungai tersebut. Anehnya, danau mengelilingi sungai. Danau dan sungai ini dikelilingi oleh lautan yang luas. Jadi sungai dikelilingi danau, danau dikelilingi lautan. Dan di atas lautan ini, setara dengan rumah saya di pegunungan, ada dataran yang sangat luas dan sangat dipenuhi dengan tumbuhan yang hijau. Tiba-tiba dari ujung sana ada sinar matahari yang sangat putih. Tidak kelihatan kepalanya, berbentuk manusia, hanya kelihatan dari lehernya sampai ke bawah berjubah putih. Tapi dari wajahnya inilah keluar sinar matahari yang sangat putih, memancarkan cahayanya percis ke mata saya. Setelah itu Pak Eman, saya kaget, saya nggak tahu bahwa itu adalah mimpi atau bagaimana. Saya terbangun, mujizat luar biasa. Paginya itu saya langsung bisa berjalan, Pak Eman. Wow. Dan tiba-tiba saya ke dapur menemui istri saya pun kaget. Lah kok bisa? Iya, saya lapar, saya mau makan. Itulah awalnya Pak Eman sampai saya bisa sampai strong sekarang ini. Oleh karena mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan satu lagi Pak Eman, setelah itulah saya mulai mau menjadi pengurus lingkungan, dan mulai pelan-pelan saya kalau disuruh untuk membawakan firman seperti di arisan orang Batak, saya mau. Karena saya yakin bahwa maunya Tuhan untuk menghidupkan saya kembali adalah untuk menyampaikan kabar sukacita Tuhan untuk teman-teman kita, Pak Eman. Seperti itu Pak Eman. Biasa. Ya. Satu pertanyaan saya yang terakhir. Silakan Pak Eman. Pertobatan Pak Michael ini kan diawali dari ibu yang tahu-tahu datang sebagai malaikat untuk menyampaikan, kamu semestinya nggak begitu. Lihat dong latar belakang kita dengan segala impianmu, mama, adik-adikmu dan sebagainya. Dan Betul itu Pak Eman. awal yang sangat monumental menurut saya. Nah, apa yang Pak Michael bisa katakan kepada ibu tentang peran yang terus-menerus tetap selalu ada? Ibu tidak merasa pensiun dengan sudah melepaskan Michael remaja untuk datang ke Jakarta, tetapi tetap memantau, memperhatikan, dan kemudian datang jauh-jauh. Apa? Ya, ibu saya itu meninggal di Cianjur, dan kami anak-anaknya semua memberangkatkan dia untuk diadakan pesta Batak di kampung. Kami bawa sebuah ke sana. Memang Pak Eman, kepergian ibu saya ini membuat kami, khususnya terhadap saya Pak Eman, adalah kehilangan suatu tatanan hidup, suatu pegangan yang sangat luar biasa. Walaupun saya sudah berkeluarga, punya istri dan punya anak, bahwa peran ibu saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Dan satu hal Pak Eman, bahwa
ibu kami tercinta ini adalah juga pelayan gereja yang aktif dan orang tua yang tidak pernah marah dari dulu. Ini ibu yang tidak pernah marah di kampung. Segimanapun bandelnya kami, bahwa ibu kami ini tidak pernah memarahi kami, hanya memberikan nasihat. Jadi kepada ibuku yang sudah di sana, yang sudah mungkin di surga, ibu tetaplah menjadi pendoa buat kami. Terima kasih selama ini telah melahirkan saya. Saya bangga walaupun keadaan kita dulu di kampung di Samosir seperti itu, dan kami berangkat ke Jakarta juga dalam keadaan morat-marit. Tetapi satu yang penting adalah bahwa iman ibu adalah luar biasa bagi kami anak-anaknya. Begitu Pak Iman. Ya. Saudara, demikian perbincangan menarik dan inspiratif saya dengan Pak Michael Siboro, seorang pria dari Pulau Samosir yang datang untuk bertarung di Jakarta dan kemudian masuk dalam dinamika hidup yang lumayan berada dalam sebuah turbulensi kehidupan di Jakarta ini, tetapi kemudian menemukan bahwa tidak semestinya semacam itu. Dan kemudian terjadi pertobatan, dan inilah tadi yang kita dengarkan bersama. Semoga perbincangan kami pada pagi hari ini mendatangkan berkat untuk kita semua. Amin. Dan menjadi inspirasi bagi kita semua menempuh kehidupan yang tidak mudah namun terus berpengharapan. Terima kasih Pak Michael. Sama-sama Pak Sharing Iman, yang luar sukses biasa. selalu. Terima kasih.